Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jaswaris Muhammad, NPM 210826064. Pada video ini saya akan menjelaskan mind map mengenai parasomnia. Parasomnia merupakan gangguan tidur yang ditandai oleh kejadian perilaku abnormal atau pengalaman tidak menyenangkan yang terjadi saat tidur, atau selama transisi antara tidur dan bangun. Gangguan ini mencakup perilaku motorik yang kompleks dan berbagai aktivitas otomatis. Untuk etiologinya sendiri sering terkait dengan faktor genetik, gangguan pada sistem saraf pusat, stres emosional, kurang tidur, dan konsumsi alkohol atau obat-obatan. Parasomnia lebih umum ditemukan pada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Untuk faktor risikonya sendiri meliputi riwayat keluarga, usia pada anak-anak, adanya gangguan tidur lainnya seperti sleep apnea, kelelahan, dan konsumsi obat-obatan atau alkohol. Faktor psikososial seperti stres atau trauma juga dapat meningkatkan risiko. Untuk gejalanya sendiri dapat bervariasi, termasuk perilaku tidur seperti berjalan dalam tidur atau somnambulisme, kemudian teror malam atau night terror, mimpi buruk atau nightmare, dan gangguan makan terkait tidur. Pada beberapa kasus, pasien tidak menyadari aktivitas tersebut. Untuk klasifikasinya sendiri, parasomnia diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada parasomnia non-REM, di mana contohnya sendiri ada somnambulisme atau teror malam. Untuk somnambulisme tadi, yang dimana dikenal juga dengan sleepwalking, yang dimana pasien tidak akan sadar, yang dimana dia dapat berjalan dengan kondisi tidur. Dan juga pada saat berjalan pada tidur, pasien biasanya tidak menyadari kalau dia melakukan aktivitas tersebut, dan pada saat berjalan tadi, pasien atau pengidap tidak bisa dibangunkan dari sleepwalkingnya tadi. Kemudian untuk night terrornya sendiri, yang dimana pasien akan terbangun dengan kondisi yang cemas atau gelisah, dikarenakan merasa mimpi buruk, tetapi karena keadaan pada tidur non-REM, sehingga night terror ini sendiri pasien tidak bisa mengingat mimpi buruk yang dialami, tetapi hanya teror yang membuat dia terbangun dan merasa gelisah. Kemudian ada parasomnia REM, yang dimana contohnya sendiri ada mimpi buruk atau nightmare dan gangguan perilaku tidur REM. Untuk nightmare-nya ini sendiri tadi mirip dengan night terror, yang dimana pasien bisa bangun dengan keadaan cemas ataupun gelisah. Tetapi parasomnia REM ini sendiri, kondisinya atau nightmare pada parasomnia REM ini, pasien dapat mengingat apa yang dia mimpikan sehingga dia bisa terbangun dengan keadaan cemas dan gelisah. Kemudian ada parasomnia lainnya, contohnya sindrom kepala meledak, halusinasi tidur. Selanjutnya untuk tata laksana dari parasomnia sendiri melibatkan pendekatan multidisiplin, seperti memulai peningkatan kebiasaan tidur atau sleep hygiene, yang dimana dapat dilakukan seperti menghindari tidur di siang hari, kemudian berolahraga tetapi tidak dalam 4 jam menuju waktu tidur, dan mempertahankan diet sehat. Kemudian berhenti menggunakan stimulan seperti kafein, nikotin, alkohol dalam waktu 6 jam sebelum tidur. Kemudian melakukan pelatihan otak, yang dimana menggunakan kasur itu untuk tidur dan tidak untuk membaca, menonton TV, dan lain-lain. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap harinya, menghindari aktivitas yang menstimulasi sebelum waktu tidur, misalnya menonton TV dan bermain games, melainkan melakukan teknik relaksasi atau membaca. Kemudian mencoba untuk mandi dengan air hangat atau meminum susu hangat sebelum waktu tidur, menghindari makan besar mendekati waktu tidur, serta memastikan kasur nyaman dan kamar sunyi. Jangan berada di tempat tidur dengan kondisi bangun lebih dari 15 menit, yang dimana bangun dan melakukan aktivitas relaksasi dan mencoba tidur lagi kemudian. Kemudian tadi ada traffic kognitif perilaku atau CBT, yang dimana tadinya pasien harus melatih otak, yang dimana menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur dan tidak melakukan aktivitas lain. Serta ada beberapa farmakoterapi yang bisa digunakan untuk menunjang pada kasus-kasus tertentu pada parasomnia, yang dimana itu golongan benzodiazepin, yang dimana jenisnya bisa menggunakan alprazolam dan juga diazepam. Selanjutnya untuk diagnosis parasomnia ini didasarkan pada riwayat klinis yang menyeluruh, observasi langsung atau polisomnografi untuk mengonfirmasi aktivitas tidur abnormal. Komplikasi dapat berupa cedera fisik pada pasien atau orang lain,
Kriteria diagnosis mengikuti panduan dari DSM-5. Baik, jadi dari parasomnia ini sendiri tadi secara kesimpulan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada parasomnia non-REM, yang dimana gejalanya ada somnambulisme dan night terror. Kemudian ada parasomnia REM, yang dimana contohnya ada nightmare serta gangguan perilaku tidur REM. Dan ada parasomnia lainnya seperti sindrom kepala meledak, halusinasi tidur, dan obstructive sleep apnea atau OSA. Selanjutnya untuk tata laksana dari parasomnia sendiri secara non-farmako, di mana melakukan pendekatan multidisiplin mulai dari peningkatan kebiasaan tidur atau sleep hygiene, kemudian melakukan memastikan terapi pada CBT atau cognitive behavioral therapy, serta beberapa jenis farmakoterapi untuk beberapa kasus tertentu yang menggunakan golongan benzodiazepin. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mind map yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya berikut referensi yang saya gunakan. Akhir kata, saya tutup video ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.